intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang proses pengelolaan proyek pada sistem informasi manajemen. Berikut anggota dari kelompok 11 yang terdiri dari Muhammad Hidayatullah dengan NIM 192010-20395, Tania Rahma Florendiana dengan NIM 192010-20375, Erin Tiarani dengan NIM 192010-20397, Lydia Ningrum dengan NIM 192010-20421, Adinda Syafira Rahmah dengan NIM 192010-20391, Rizka Aminanti Zahna dengan NIM 192010-20461. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi proyek. Apa sih proyek itu? Proyek adalah sebuah kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan atas dasar permintaan dari seseorang pembisnis atau pemilik pekerjaan yang ingin mencapai suatu tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan sesuai dengan keinginan daripada pembisnis atau pemilik proyek dan spesifikasi yang ada. Dalam proyek sistem informasi ini mencakup antara lain 1, yaitu pengembangan sistem informasi baru, 2, yaitu peningkatan sistem yang ada, dan 3, peningkatan atau penggantian infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Selanjutnya, pengelolaan proyek yang didasarkan pada kendala-kendalanya. Yang pertama, cost. Di dalam cost terdapat budget peningkatan atau pembengkakan dana, sehingga diperlukan pengontrolan keluar masuknya dana yang mengalir melewati anggaran yang ada. Yang kedua, SDM. Dalam SDM, pengelolaan terdapat pada pengontrolan SDM yang tidak berkualitas, situasi tim yang kurang baik, kekosongan pekerjaan, keterbatasan ketenaga kerjaan. Sehingga dengan adanya pengelolaan hal tersebut tidak akan terjadi dan tidak akan menyebabkan perusahaan menjadi rugi. Yang ketiga, TEM. Dalam TEM, pengelolaannya yaitu mendefinisikan suatu aktivitas, menentukan urutan kejadian atas proyek, lama waktu dari setiap pekerjaan, pengembangan dalam sebuah jadwal, serta merencanakan kontrol atas jadwal tersebut. Yang keempat, technical performance. Dalam technical performance, pengelolaan terdapat pada hasil kegiatan proyek yang tidak memenuhi spesifikasi dan kriteria yang dipersyaratkan. Yang kelima, benefit. Di dalam benefit, pengelolaannya pada peningkatan mutu, peningkatan biaya melebihi anggaran, waktu yang tidak efisien, dan kurangnya kualitas SDM. Pentingnya manajemen proyek. Ada tingkat kegagalan yang tinggi di antara proyek sistem informasi. Di setiap organisasi, proyek sistem informasi memerlukan banyak waktu dan untuk pengimplementasiannya. Pengembangan sistem baru harus dikelola dan diatur dengan hati-hati, dan cara pelaksanaan proyek merupakan faktor yang dapat mempengaruhi hasil. Sebuah proyek pengembangan sistem tanpa manajemen yang tepat kemungkinan besar akan mengalami konsekuensi. Antara lain, 1. Biaya yang jauh melebihi anggaran. Yang kedua, selip yang tak terduga. Yang ketiga, kinerja teknis yang kurang dari yang diharapkan.
Dan yang keempat, gagal mendapatkan manfaat yang diantisipasi. Manfaat manajemen proyek. 1. Mengidentifikasi fungsi tanggung jawab. Yang kedua, meminimalkan tuntutan pelaporan rutin. Yang ketiga, mengidentifikasi batas waktu untuk penjadwalan. Yang keempat, mengukur prestasi terhadap rencana. Yang kelima, mengidentifikasi masalah dini dan tindakan perbaikan. Yang keenam, meningkatkan kemampuan estimasi untuk rencana. 7. Mengetahui jika sasaran tidak tepat. Sasaran manajemen proyek. Sebuah proyek adalah rangkaian kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan bisnis yang spesifik. Proyek sistem informasi mencakup pengembangan sistem informasi baru, peningkatan sistem yang ada, dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi perusahaan atau IT. Pengelolaan proyek mengarah pada penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk mencapai target tertentu sesuai batasan anggaran dan waktu yang ditentukan. Aktivitas manajemen proyek meliputi perencanaan pekerjaan, penilaian risiko, estimasi sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, pengaturan pekerjaan, pengadaan SDM dan bahan baku, penugasan, pengarahan aktivitas, pengendalian eksekusi proyek, pelaporan kemajuan, dan analisis hasilnya. Struktur manajemen proyek sistem informasi. Struktur manajemen proyek sistem informasi ada 3 tingkatan. Yang pertama, senior manajemen, kedua middle management, yang ketiga operasional manajemen. Dalam ketiga tingkatan tersebut terdiri dari Corporate Strategic Planning Group, yang kedua Informasi System Steering Committee, yang ketiga Project Management, dan yang keempat Project Team. Pada puncak struktur adalah kelompok perencanaan strategis perusahaan dan komite pengarahan sistem informasi. Kelompok perencanaan strategis perusahaan yang mungkin memerlukan pengembangan sistem baru. Komite pengarah sistem informasi adalah kelompok yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengoperasian sistem. Mengubah sistem proyek terhadap rencana usaha. Untuk mengidentifikasi proyek sistem informasi yang akan memberikan nilai bisnis paling banyak, organisasi perlu mengembangkan rencana sistem informasi yang mendukung keseluruhan rencana bisnis mereka, dan di mana sistem strategis digabungkan ke dalam perencanaan tingkat atas. Rencana tersebut berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah pengembangan sistem atau tujuan rencana, alasan, sistem atau situasi saat ini, perkembangan baru yang harus dipertimbangkan, strategi manajemen, rencana pelaksanaan, dan anggaran. Faktor kesuksesan kritis. Untuk mengembangkan rencana sistem informasi yang efektif, organisasi harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai kebutuhan sistem informasi jangka panjang dan jangka pendeknya. Analisis strategis atau faktor keberhasilan kritis. Pendekatan berpendapat bahwa persyaratan informasi organisasi ditentukan oleh sejumlah kecil faktor keberhasilan kritis atau CSF manager. CSF dibentuk oleh industri, perusahaan, manajer, dan lingkungan yang lebih luas. Kelemahan utama metode ini adalah tidak ada cara yang sangat ketat di mana CSF individu dapat digabungkan ke dalam pola perusahaan yang jelas. Analisis portofolio. Analisis portofolio dapat digunakan untuk mengevaluasi proyek sistem alternatif. Analisis portofolio persediaan semua proyek sistem informasi dan aset organisasi, termasuk infrastruktur, kontrak outsourcing, dan lisensi. Portofolio investasi sistem informasi ini
dapat dikabarkan memiliki profil resiko dan manfaat tertentu bagi perusahaan. Model skor. Model penilaian berguna untuk memilih proyek di mana banyak kriteria yang harus dipertimbangkan. Hal ini memberi bobot pada berbagai fitur sistem dan kemudian menghitung total bobotnya. Seperti semua teknik objektif, ada banyak penilaian kualitatif yang terlibat dalam penggunaan model penilaian. Model ini membutuhkan tenaga ahli yang memahami isu dan teknologinya. Mengelola resiko proyek. Dimensi resiko proyek yang pertama ialah ukuran proyek. Semakin besar ukuran staf implementasi, waktu yang dialokasikan, dan jumlah unit organisasi yang terpengaruh, maka semakin besar resikonya. Lalu yang kedua, struktur proyek. Sebuah proyek yang tidak terstruktur persyaratannya akan sulit untuk mendefinisikan output serta prosesnya. Pengalaman dengan teknologi. Resiko proyek meningkat jika tim proyek dan staf sistem informasi tidak memiliki keahlian teknis yang dibutuhkan. Mengendalikan faktor resiko. Dengan mengumpulkan kebutuhan dan metodologi perencanaan yang telah dikembangkan untuk kategori masalah implementasi yang spesifik, merancang strategi untuk memastikan bahwa pengguna memainkan peran yang tepat selama masa implementasi. Proses pengelolaan proyek pada SIM. Yang pertama dimulai dari terminologi, lalu fase definisi, perencanaan proyek, proposal, negosiasi dan kontrak, fase analisis, fase desain, rencana tes penerimaan, fase pemrograman, estimasi penjadwalan prototipe, dan susunan staf. Proses perencanaan sistem. 1. Merencanakan proyek-proyek. 2. Mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. 3. Mendefinisikan proyek-proyek sistem yang dikembangkan. Perkiraan proyek sistem informasi. Biaya merupakan elemen yang paling penting dan mahal dalam pengembangan sistem berbasis komputer. Perkiraan biaya yang salah atau kurang tepat dapat mengurangi keuntungan atau bahkan mengalami kerugian. Contoh proyek sistem informasi. 1. Proyek sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan pemilu. 2. Proyek pembangunan infrastruktur e-government di Jawa Tengah. 3. Proyek penjualan elektronik atau e-commerce. Untuk mencapai perkiraan biaya dan usaha yang dapat diandalkan, digunakan pilihan sebagai berikut. 1. Memperkirakan waktu yang paling lama dari pengerjaan proyek. 2. Perkiraan berdasarkan pada proyek yang sama. 3. Menggunakan teknik dekomposisi. 4. Menggunakan satu atau lebih model empiris. Pasca implementasi terhadap pengelolaan proyek. Dari segi teknis, yang dimaksud dengan aktivitas-aktivitas pasca implementasi adalah bagaimana manajemen pemeliharaan sistem akan dikelola oleh maintenance, support, and service management. Seperti halnya sumber daya yang lain, sistem informasi akan mengalami perkembangan di kemudian hari. Hal-hal seperti modifikasi sistem, interfacing ke sistem lain, perubahan hak akses sistem, penanganan terhadap fasilitas pada sistem yang rusak, merupakan beberapa contoh dari kasus-kasus yang biasa timbul dalam pemeliharaan sistem. Disinilah perlunya dokumentasi yang baik dan transfer of knowledge dari pihak membuat sistem ke SDM perusahaan untuk menjamin terkelolanya proses-proses pemeliharaan sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.